Pernah kepikiran nggak sih kalau pelangi yang kita lihat di langit sama musik yang kita dengerin itu sebenarnya punya bahasa rahasia yang sama? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng bahasa universal dari cahaya dan suara yang ternyata loh ngebentuk semua hal di sekitar kita. Coba deh perhatiin gambar ini. Ada bandul, ada suara, ada pelangi. Kelihatannya beda banget kan? Apa coba persamaannya? Kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi ternyata ketiganya itu akarnya dari satu hal yang sama. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan jawabannya adalah getaran. Yap, sesimpel itu. Gerakan bolak-balik yang kelihatannya sepele ini justru jadi fondasi dari semua suara yang kita dengar dan semua cahaya yang kita lihat. Ini dia kunci rahasia buat ngerti alam semesta. Oke, biar kita paham betul, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya apa sih getaran itu? Si goyangan rahasia alam ini? Coba bayangin senar gitar yang baru aja dipetik. Lihat kan gerakannya? Maju mundur, ngelewatin posisi diamnya, cepat banget. Nah, gerakan bolak-balik yang teratur inilah inti dari getaran. Dan titik tengahnya, tempat di mana senar itu bakal diem kalau nggak diganggu, itu yang kita sebut titik keseimbangan. Setiap getaran itu punya bahasanya sendiri. Ada 3 kata kunci penting yang perlu kita tahu. Pertama, periode. Gampangnya, ini durasi buat satu getaran bolak-balik penuh. Kedua, frekuensi. Ini soal seberapa ngebut getarannya dalam 1 detik. Dan yang ketiga, amplitudo. Ini soal seberapa kencang getarannya, atau seberapa jauh simpangannya dari titik tengah. Nah, khusus buat frekuensi, kita punya satuan ukur yang namanya hertz, disingkat Hz. Jadi, kalau senar gitar itu bergetar 440 kali dalam sedetik buat ngasilin nada A, artinya frekuensinya ya 440 Hz. Gampang kan? Oke, sekarang kita udah kenal sama getaran. Tapi, gimana ceritanya kalau getaran itu nggak diem di satu tempat aja? Apa yang terjadi waktu energinya mulai jalan-jalan? Jawabannya, getaran itu berubah jadi gelombang. Bayangin deh, kamu lempar batu ke danau. Getaran dari batu itu kan nggak diem aja, tapi menyebar keluar jadi riak-riak air. Nah, riak air itulah gelombang, energi yang lagi bergerak. Ternyata nih, gelombang itu punya 2 cara jalan yang beda. Pertama, kita lihat dari arah getarannya. Ada gelombang transversal yang getarannya itu naik, turun, tegak lurus sama arah geraknya. Kayak ombak di laut gitu deh. Kebalikannya, ada gelombang longitudinal yang getarannya maju mundur searah sama geraknya. Contohnya, suara. Terus, yang kedua kita lihat dari kebutuhannya akan medium. Gelombang mekanik kayak suara itu butuh perantara, butuh udara atau air buat jalan. Tapi ada juga gelombang sakti namanya elektromagnetik. Nah dia ini kayak cahaya nggak butuh medium, bisa nembus ruang hampa sekalipun. Makanya kita bisa lihat cahaya bintang dari jauh. Ngomongin soal gelombang elektromagnetik, yuk kita fokus ke yang paling terkenal dan paling vital buat kita semua. Cahaya. Cahaya itu punya 4 kekuatan super. Pertama, dia jalannya selalu lurus. Makanya ada bayangan. Kedua, dia bisa memantul atau refleksi, persis kayak waktu kita lagi ngaca. Ketiga, dia bisa dibelokkan atau refraksi pas pindah medium yang nanti kita bahas. Dan terakhir, cahaya putih itu bisa dipecah atau dispersi, dan inilah yang menciptakan pelangi yang indah. Pasti udah pernah lihat pemandangan ini kan? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini contoh nyata dari salah satu kekuatan super cahaya yang lagi beraksi, yaitu refraksi alias pembiasan. Jadi gini cara kerjanya, cahaya dari ujung pensil yang ada di dalam air itu kan jalan ngelewatin air. Nah pas cahaya itu keluar dari air ke udara buat nyampe ke mata kita, dia pindah medium. Karena kecepatan cahaya di air sama di udara itu beda, jalurnya jadi belok. Otak kita yang nerima cahaya ini jadi ngira pensilnya yang bengkok. Padahal ini semua cuma ilusi optik yang keren banget. Nah, setelah kita ngerti cara kerja cahaya, manusia jadi makin kreatif. Kita nggak cuma ngeliatin aja, tapi kita mulai memanfaatkannya. Selamat datang di dunia optik. Kita semua ini lahir dengan sepasang alat optik yang super canggih, mata kita. Tapi manusia nggak puas sampai di situ. Kita ciptain alat-alat bantu, kayak kaca pembesar buat lihat yang kecil, mikroskop buat lihat yang super-duper kecil, sampai teleskop buat ngintip bintang-bintang. Dan semua alat ini prinsip kerjanya sama, memanfaatkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Oke, sekarang siap buat kuis kilat? Kita tes yuk seberapa nempel materi tadi. Pertanyaan pertama,
Apa sebutan buat gerakan bolak-balik pada sebuah pegas? Tepat sekali, jawabannya getaran. Ingat ya, ini adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik seimbangnya. Konsep paling dasar dari semua ini. Keren. Lanjut pertanyaan kedua. Kalau kita mau ukur seberapa sering sebuah gelombang bergetar dalam 1 detik, kita pakai satuan apa, hayo? Hertz. Betul banget. 1 hertz itu artinya 1 getaran per detik. Wah, kalian udah jago nih. Oke, pertanyaan terakhir buat mengunci pemahaman kita. Ingat ilusi optik yang tadi kita bahas? Sifat cahaya yang mana yang jadi penyebabnya? Dan jawabannya adalah refraksi, alias pembiasan. Itu karena cahaya belok pas pindah dari air ke udara. Luar biasa, kalian semua udah berhasil menguasai dasar-dasar bahasa rahasia cahaya dan suara. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kita baru aja lihat gimana getaran menciptakan suara dan cahaya. Hal-hal yang kita pakai buat memahami dunia. Pertanyaannya, kalau semua ini cuma sebagian kecil dari spektrum gelombang yang ada, kira-kira realitas tak terlihat apa lagi yang ada di luar sana, yang mungkin selama ini kita lewatkan? Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.